Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda semua sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Demikian juga saya minta doanya kepada rekan-rekan semua ya, supaya saya tetap diberi kesehatan baik jasmani maupun jiwani, agar saya masih bisa terus memberikan motivasi pada Anda, menularkan ilmu-ilmu yang saya pelajari, terutama dari diri saya sendiri ya, kepada Anda semua, begitu. Oke, tetapi sebelum ke topik, saya akan lebih memperjelas lagi, mengenalkan diri saya secara gamblang. Biar apa? Karena seorang motivator atau seorang mentor itu harus jelas keberadaannya di mana, dinasnya di mana, rumahnya di mana, orang mana, begitu. Biar apa? Biar Anda tidak ragu. Ini loh saya, begitu ya. Saya tidak menyembunyikan identitas ya, identitas tidak saya sembunyikan, makanya saya mau pakai dinas begini ya. Ini di Polres saya, coba nanti di Zoom. Nah, saya dinas di Polres ini ya, ini nanti Anda lihat sendiri ya, gitu. Oke, mengenal lebih dekat saya ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu. Nama saya sudah jelas ya, tinggal saya di Rembang, Jawa Tengah, dinas saya di Polres Rembang ya. Anak saya 3, istri 1, 3 itu cewek semua ya, cewek semua. Yang anak pertama sudah kuliah, anak yang kedua masih SD kelas 5, anak yang ketiga masih TK. Nah, begitu. Terus dari segi pendidikan, alhamdulillah saya menyelesaikan S1 selama 6 tahun, S2 selama 3 tahun, S3 selama 3 tahun ya. Tapi jangan salah paham dulu, S1, S2, S3. S1-nya itu SD, S2-nya SMP, S3-nya SMA, begitu. Nah, terus tahun 98 saya masuk pendidikan Polri. Saya daftar polisi itu 5 kali ya. 5 kali terakhir saya diterima ya menjadi anggota Polri. Terus setelah saya menjadi anggota Polri, saya ditempatkan di Korbrimob Kelapa II, terus dipindah lagi ke Bogor di Gedung Halang, masih di Korbrimob gitu. Oke, jadi saya mantan Brimob, mantan pasukan. Boleh dibilang pasukan elitnya Polri itu adalah Brimob gitu. Nah, setelah saya lulus dari pendidikan, saya ditugaskan BKO di Timur Timur, yang namanya sekarang adalah Timor Leste, yang sudah memilih memisah dari NKRI gitu ya. Terus setelah itu saya BKO lagi di Nangkro Aceh Darussalam ya, di Aceh tahun 99 ya. Terus setelah itu saya di BKO kan lagi di Ambon, nah, sekitar tahun, bukan sekitar ya, tahun 2021 sampai 2022. Terus di tahun 2016 ya, 2017 awal lah ya, itu saya alhamdulillah mendapat gelar yaitu SPSI ya. Terus tahun 2021 awal saya mendapat gelar MPSI. Tapi jangan salah paham dulu, SPSI adalah seorang penderita psikosomatis. Nah, itu gelar saya di tahun 2017. Terus
MPSI gelar saya di tahun 2021 itu adalah mantan penderita psikosomatis. Nah, itu MPSI, bukan sarjana psikologi loh ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi keberadaan saya jelas. Saya tinggal, kebanyakan subscriber saya nggak ada orang Rembang kayaknya ini. Orang Jawa semua. Jadi kalau ingin Anda mendapatkan dari orang Rembang ya kalau ingin mendapatkan sesuatu sugesti atau istilahnya hipnoterapi, itu Anda bisa datang ke tempat saya di Desa Ngotet ya, kalau orang Rembang ya. Tentunya di sini ya namanya bertemu langsung. Ya kalau gratis sih gratis, tapi ya bawa oleh-oleh lah. enggak, bercanda. Oke, langsung ke topik saja ya. Kenapa itu kita itu harus, yang pertama itu harus yang namanya kalau sudah menderita anxiety, psikosomatis, asam lambung, yang pertama kita itu kenapa harus introspeksi diri ya. Kenapa harus introspeksi diri? Kenapa harus menyadari itu semua? Dan kenapa harus ikhlas? Begini ya, perlu Anda catat di sini. Saya tidak menggurui Anda karena dari segi pendidikan saya yakin Anda lebih tinggi ya daripada saya. Apa yang kita dapatkan saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lampau. Dan apa yang akan kita dapatkan nanti di masa tua kita itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini gitu. Oke, semoga Anda paham ya. Saya tidak menggurui Anda karena saya punya prinsip, yaitu kalau pandai jangan menggurui, kalau tajam jangan melukai, dan kalau cepat jangan mendahului gitu. Jadi dengan adanya kata-kata kalimat tersebut, apa yang kita dapatkan saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lalu. Nah, itulah di sini kita perlu yang namanya menyadari sakit kita. Ya, kita kena anxiety, psikosomatis, asam lambung itu karena apa? Yaitu karena yang pertama, kalau Anda menderita asam lambung ya, perut kita itu kita jadikan tempat sampah. Bukan tempat sampah yang di TPA itu, enggak ya. Maksudnya begini, jadikan tempat sampah itu makan apa aja ada makan terus. Akhirnya puncak dan klimaksnya selama itu berlangsung puluhan tahun ya. Akhirnya Anda mengalami gangguan di pencernaan, terutama di lambung. Gitu ya, perlu Anda ketahui. Jadi Anda harus menyadari itu ya. Asam lambung yang Anda derita, mah yang Anda derita itu tidak serta-merta langsung datang, itu tidak. Karena asam lambung, mah itu adalah sakit kronis ya. Yang namanya sakit kronis itu ya lama. Prosesnya butuh puluhan tahun sebenarnya ya. Gitu. Maaf, ini saya pecinta kucing ya. Prosesnya perlu puluhan tahun dan puncaknya Anda menderita asam lambung. Nah, sekarang dengan sakit pikiran, anxiety, psikosomatis. Dulu saya menjadikan otak saya ini juga menjadi tempat sampah. Yang artinya apa-apa itu saya pikir ya, saya jadikan tempat sampah. Saya pikir, saya terlalu menghayal jauh ke depan ya, membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi dan mungkin tidak akan terjadi gitu ya. Terus marah-marah ya, sering emosi begitu ya. Kalau Anda mengalami atau mempunyai sifat yang seperti itu ya, makanya yaitu introspeksi diri begitu ya, enggak? Introspeksi diri. Saya juga begitu, saya introspeksi diri. Kenapa saya kena anxiety, psikosomatis, asam lambung? Oh, ternyata itu dari pola hidup saya. Pola hidup itu bisa meliputi yaitu pola pikir, pola makan, dan pola tidur begitu ya. Saya lebih ke 1P, yaitu pola hidup, karena pola hidup itu
banyak sekali begitu. Nah, disitulah kita perlu yang namanya introspeksi diri, ya. Jadi pikiran yang kita masukkan ke otak, ya, apa yang kita pikirkan kita masukkan ke otak, yang negatif-negatif kita masukkan, terus sesuatu yang was-was itu masuk. Karena kebanyakan orang penderita anxiety psikosomatis itu saya yakin dia mempunyai sifat dulunya itu was-was atau misalnya kurang yakin. Pernahkah Anda misalnya bepergian setelah di perjalanan Anda memikirkan, wah apa kompor saya sudah saya matikan, wah apa pintu sudah saya kunci. Pernahkah Anda begitu? Nah, itulah adalah sifat was-was yang akhirnya akan memicu yaitu nanti menjadi sakit pikiran. Nah, itu menandakan saya emang begitu orang yang was-was, pemikir berat, ya. Saya terlalu ingin perfect begitu, ingin tampil sempurna begitu, ya. Saya selalu tergesa-gesa dalam sesuatu apapun, selalu tergesa-gesa inginnya cepat selesai. Padahal sesuatu yang tergesa-gesa dan ingin cepat selesai itu hasilnya tidak akan maksimal begitu. Nah, disitulah akan tumbuh benih-benih yaitu sakit pikiran gitu, ya. Selain itu juga masih banyak lagi, ya. Sudah saya ceritakan pada Anda semua di video yang sebelum-sebelumnya begitu. Nah, disitulah kita perlu yang namanya introspeksi diri, ya begitu. Nah, setelah Anda introspeksi diri, ya Anda harus menyadari, menyadari di sini, oh iya ya, pola hidup saya dulu begini. Saya makan apa aja saya makan, apapun perkara kecil saya pikirkan. Sedikit aja luka batin, ya. Ada omongan orang satu kali Anda balas mungkin 10 kali. Misalnya, ini saya loh ya, misalkan ada orang bilang gini, wah kamu sekarang kok jadi kurus misalnya. Dia hanya mengatakan itu. Saya itu menjadi luka batin. Saya membalasnya dengan kata-kata yang lebih banyak, ya. Dia hanya mungkin 2 kata, saya bisa mungkin 10 atau 20 kata. Atau misalnya saya ditegur orang, ya. Misalnya saya ditegur orang, begini aja kok nggak bisa. Nah, saya itu padahal dia hanya begini saja kok tidak bisa, berapa kata aja, berapa kata itu, begini saja kok tidak bisa, 5 kata. Itu saya membalasnya itu bisa mungkin puluhan kata, ya. Menjadi luka batin, akhirnya saya pikirkan terus-menerus apa yang diomongkan orang itu, ya. Orang yang selalu menghibah saya, yang selalu mengomongin saya, itu saya pikir akhirnya menjadi luka batin, ya. Dan itu saya lakukan hampir tiap hari. Nah, klimaknya yaitu menjadi sebuah sakit pikiran. Nah, gitu. Itulah di sini kita harus menyadari itu, ya. Kita dulu makannya itu bagaimana pola makan kita, ya. Kalau menderita asam lambung, mah, maupun gangguan pencernaan yang lain, kita harus menyadari, oh iya ya, sadari itu dulu, ya. Di sini saya lebih menekankan ke pikiran kita dulu, gitu. Terus yang ketiga, ya kita harus sabar, ya. Jangan ingin cepat instan sembuhnya. Begini, logikanya begini, Anda menderita asam lambung, ya. Dulu pola makan Anda tidak beraturan, ya. Pola tidur Anda, pola istirahat dan sebagainya itu Anda lakukan secara terus-menerus mungkin puluhan tahun, ya. Klimaknya Anda menderita yang yaitu namanya asam lambung atau mah atau gangguan pencernaan. Dan Anda inginnya cepat sembuh dalam waktu seminggu 2 minggu. Nah, ini logika saja, ya. Prosesnya aja bertahun-tahun, ya. Bertahun-tahun klimaknya Anda menderita itu dan inginnya 1 minggu 2 minggu ingin sembuh, ya itu sesuatu yang harus Anda pikirkan 1000 kali begitu. Itu logikanya. Nah, sekarang logika dari harus sabar, yaitu harus sabar. Tentunya sabar di sini harus dibarengi dengan
ikhtiar ya, usaha Anda. Terus Anda menderita sakit pikiran ya, sakit pikiran. Dulu proses memikirkan sesuatu hal yang mungkin belum terjadi, selalu was-was, sering marah, sering emosi. Pokoknya yang jelek-jelek itu Anda lakukan tiap hari sampai puluhan tahun. Ya, akhirnya klimaknya Anda menderita yaitu sakit pikiran. Nah, Anda inginnya cepat 1 minggu, 2 minggu ingin cepat sembuh. Ya, itu ya kalau istilahnya ya mission impossible. Tetapi tentunya di sini juga mungkin juga ada keajaiban ya dari Allah begitu. Tetapi secara logika, saya ini bercerita secara logika. Jadi itulah di sini makanya Anda ya perlu ya namanya introspeksi diri. Terus setelah introspeksi diri itu Anda harus menyadari, setelah menyadari Anda harus sabar gitu ya, sabar. Nah, setelah itu, setelah Anda sudah introspeksi diri, oh iya ya, kenapa saya begini? Oh begini, ternyata ini loh. Nah, itu introspeksi diri. Terus akhirnya Anda yaitu menyadari, oh sadar, saya sadar sekarang. Saya sadar, saya tidak akan mengulangi pola hidup yang seperti dulu-dulu lagi, pola makan yang seperti dulu-dulu lagi, begitu. Terus sabar, ya udahlah, saya sabar aja, ya sudah, sabar dulu. Tentunya di sini selain sabar juga ikhlas, begitu ya. Jadi sabar itu dibarengi dengan ikhlas. Nah, kalau sudah timbul yang namanya keikhlasan, wah ikhlas saya menerima ini, karena ini bukti Allah itu mengingatkan pada saya, begitu. Oh, Allah itu sayang sama saya, jadi saya diingatkan untuk menjadi orang dengan pribadi yang lebih baik lagi dari yang dulu, begitu. Jadi apa hikmahnya? Hikmah yang bisa saya ambil dari saat saya sakit sampai saya sembuh. Walaupun secara tenaga saya belum pulih betul loh ya. Saya harus jujur ya. Secara tenaga saya belum kuat. Yang dulunya saya kuat lari, kuat ngangkat-ngangkat ban berat ya, fitness atau apa. Dulu lengan saya besar ya. Sekarang terus saya hobi badminton, terus sepak bola. Ya sekarang untuk main sepak bola, main badminton, lari kencang, angkat-angkat barbel, ya saya harus mikir dulu ya. Karena saya harus recovery tenaga saya dulu ini ya. Saya recovery tenaga saya dulu ya. Biarlah nanti yang penting saya sudah berikhtiar ya. Berikhtiar dengan saya melakukan olahraga yang ringan-ringan dulu. Insya Allah nanti akan pulih begitu. Udah, karena saya sudah ikhlas begitu. Ya, itulah perlu di sini Anda mengelola hati dan pikiran Anda dulu ya. Karena apa? Boleh saja Anda berobat ya, seorang ke psikiater, tetapi jangan andalkan obat saja ya. Jangan andalkan obat saja, karena obat itu istilahnya akan membantu ya. Terus yang lebih dominan itu adalah dari pikiran kita, karena itu sakit pikiran ya. Sembuhnya adalah dengan kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran sudah saya bahas ya. Semua sudah saya bahas. Jadi kekuatan pikiran itu sebenarnya yang lebih dominan, apalagi dibantu obat. Nah, itu secara ilmiahnya ya, sudah obat, sudah dibantu pikiran. Itu harusnya Anda lebih untuk cepat recovery. Tetapi kalau Anda minum obat saja, tidak mengubah pola pikir, ya, ya tentunya ya Anda akan lama untuk recovery. Karena sakit pikiran itu ya sembuhnya dengan pikiran kita. Makanya saya selalu menganjurkan berpikir yang positif, walaupun itu susah. Emang susah. Semua perlu yang namanya latihan gitu. Ya harus dilatih berpikir positif ya. Berpikir positif ini sebenarnya itu sesuatu hal yang susah, tetapi sebenarnya juga mudah gitu. Mudahnya di sini adalah begini ya.
Anda harus bisa cuek dulu. Nah, ini untuk cuek juga susah. Sebenarnya tidak susah, sebenarnya gampang gitu. Yang pertama, Anda itu harus jiwanya tenang dulu ya. Ya, nafsun mutmainnah. Nafsun mutmainnah. Harus menjadi jiwa yang tenang. Untuk menjadi jiwa yang tenang, itu harus ada energi batin di badan Anda. Nah, energi batin itu datangnya dari mana? Yaitu sering kita istighfar, zikir, meditasi. Bagi Anda yang non-muslim, Anda bisa melakukan pendekatan agama sesuai dengan agama yang diajarkan pada Anda ya. Kalau muslim istighfar, zikir ya. Karena meditasi itu semua agama bisa melakukan. Dan semua agama itu ada cara tersendiri untuk meditasi begitu. Nah, disitulah kalau jiwa kita sudah tenang, karena sudah ada janji Allah. Kalau kita sering menyebut asma Allah, maka jiwa kita akan tenang. Nah, itu yang harus Anda pedomani. Sering mengingat Allah, istighfar, ya, zikir, ya, lakukan meditasi, terus relaksasi. Semua sudah saya ajarkan. Nanti Anda akan menjadi orang yang cuek, pikiran Anda akan menjadi positif tanpa Anda sadari begitu. Ya, karena cuek ini sangat dibutuhkan ya. Cuek dengan omongan orang, cuek dengan sensasi yang Anda rasakan gitu. Oke? Saya ini didengarkan atau enggak sih? Tontonlah sampai habis ya, jangan di-skip, jangan di-skip. Anda melamun saja, jangan melamun, udah. Ayo lihat saya ya. Ya, begitu ya, lihat saya, tetap dengarkan ini, karena begini ya, sakit pikiran itu kita harus bisa menata pikiran kita dulu ya, gitu ya. Anda boleh saja bilang begini, biarlah waktu yang menyembuhkan saya. Itu sebenarnya kalimat yang salah kaprah. Kalau ada motivator, ya semua sih ada perbedaan pendapat. Kalau Anda mempunyai prinsip biarlah waktu yang menyembuhkan saya, ya, itu suatu hal yang menurut saya salah. Yang benar adalah biarlah ikhtiar saya yang menyembuhkan saya seiring waktu berjalan. Begitu ya, bukan waktu yang menyembuhkan. Anda jangan mengandalkan waktu ya, karena waktu itu antara orang satu dengan orang lain itu berbeda. Allah memberikan waktu saya, waktu Anda itu berbeda. Begitu. Ingin bukti, saya buktikan. Nah, begini. Seumpamanya Anda dalam keadaan senang ya, itu waktu terasa cepat sekali, ya atau tidak? Jika Anda sedang sedih, gundah gulana, andilo, antara dilema dan galau, waktu itu terasa lama. Nah, itu buktinya apa? Waktu yang diberikan pada orang yang senang hati dan waktu yang diberikan pada orang susah hati itu sebenarnya berbeda ya. Terasa cepat, ada yang terasa lambat gitu. Ya. Terus misalkan ada orang yang 100 tahun meninggal ya, ada yang 50 tahun sudah meninggal. Berarti apa buktinya? Berarti waktu itu diberikan pada manusia itu berbeda-beda. Nah, waktu ini ada karena ada yang namanya perputaran bumi. Nanti malah ke yang lain. Oke, enggak perlu saya jelaskan ya. Kita itu terbatas dimensi ruang dan waktu ya. Anda kalau ingin menembus dimensi waktu yang lain itu untuk saat ini kayaknya nggak bisa gitu ya. Jadi tetap yang namanya Anda harus berpikiran yang positif, introspeksi diri ya, menyadari apa yang Anda lakukan dulu, apa yang pola hidup yang Anda tanamkan dulu. Terus selanjutnya Anda harus yaitu namanya sabar dan ikhlas begitu ya. Teruslah berjuang, janganlah kendor. Karena apa? Kemauan kita, tekad kita, semangat kita itu akan membantu kesembuhan juga. Karena apa? Itu akan menimbulkan sebuah energi. Jadi untuk menimbulkan pikiran positif juga harus menimbulkan energi batin ya.
yang didapatkan dari itu tadi. Selain itu Anda lakukan yaitu ya namanya olah nafas ya, olah nafas. Karena orang yang sakit pikiran, anxiety psikosomatis ya, itu otak Anda itu tegang, saraf-saraf Anda tegang, akhirnya pasokan oksigen itu kurang. Makanya saya anjurkan tetap yang namanya olah nafas. Olah nafas ini sangat dibutuhkan sekali ya untuk menyuplai oksigen ke otak gitu. Kalau otak kekurangan oksigen ya, Anda pasti hawanya itu wah kayak seperti di dunia lain ya, seperti wah bukan diri sendiri, sempoyongan, kelingan. Nah, itu pasti. Karena kalau otak sudah kacau, tidak ada oksigen, ya udah pikiran kita menjadi kacau gitu. Jadi tetap lakukan olah nafas. Olah nafas bisa Anda lakukan setelah sholat, oke bisa. Terus sebelum maghrib itu Anda lakukan, itu yang lebih penting sebelum maghrib ya. Karena apa? Sudah pernah saya jelaskan ya, sebelum maghrib sama sebelum tidur Anda lakukan olah nafas. Dan jangan lupa koleksi minyak angin ya. Jangan koleksi minyak wangi, koleksi minyak angin, contohnya ya medical oil atau fresh care atau minyak kapal. Pokoknya minyak angin lah, Anda koleksi aja nggak apa-apa. Yang nyaman yang mana begitu. Saya juga koleksi minyak angin kan. Kalau saya tidur itu teman saya ya minyak angin ya. Sampai sekarang daripada ketergantungan obat, mending ketergantungan minyak angin kan begitu, kan nggak diminum minyak angin itu. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat. Sakit pikiran itu kebanyakan itu sembuh ya. Anda yang takut gila tidak akan menjadi gila. Saya dulu juga takut gila gitu. Tapi nyatanya alhamdulillah tidak ya. Semoga jangan ya. Alhamdulillah tidak akan gila ya. Selama Anda bisa menata hati dan pikiran Anda. Makanya bangkitkan, ayo bangkitkan energi yang ada di tubuh Anda, bangkitkan ya. Bangkitkan melalui apa? Yaitu pendekatan spiritual dan olah nafas gitu. Itu akan menjadi sebuah energi. Gitu ya. Tetap jadilah jiwa yang tenang ya, tenang, slow, jangan tergesa-gesa ya. Emang begitu saya sekarang prinsipnya gitu. Karena apa? Kalau saya sakit, yang rugi siapa? Yang rugi adalah anak dan istri saya, begitu. Kalau teman-teman apa, mereka hanya semoga cepat sembuh, tetapi yang merasakan kalau kita sakit itu anak dan istri kita, selain kita sendiri, begitu. Makanya ya sekarang gini aja lah, tumbuhkan semangat Anda. Ingat ya, anak-anak masih kecil. Saya juga begitu, anak saya masih kecil, istri saya bagaimana nanti. Nah, saya di situ mengingat itu terus, saya timbulkan semangat itu ya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa bangkit dari keterpurukan itu. Dan ya, seperti yang Anda lihat sekarang, saya berdinas sudah normal ya, nggak seperti dulu lagi. Nah, itu Anda harus semangat ya. Tetaplah berjuang, tetaplah lakukan ikhtiar, baik ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi. Itu semua Anda lakukan. Kalau Anda berobat ke psikiater, minum obat itu ya. Minum obat itu, jangan andalkan obat, tapi minum obat itu sambil menata pikiran Anda. Ya, mendekatkan pada yang maha kuasa begitu. Karena Anda sakit ini bukti dari Tuhan itu sayang sama kita semua begitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya ungkapkan. Jadi intinya sakit pikiran itu sembuhnya itu harus mengelola pikir dulu. Kita kelola pikiran kita dulu. Menata hati dan pikiran, yaitu olah rasa itu, menata hati dan pikiran. Kalau Anda ingin mendapatkan sugesti-sugesti dari saya, istilahnya relaksasi dari saya, kalau orang Rembang boleh datang. Tapi jangan lupa bawa oleh-oleh ya, karena kalau nggak bawa oleh-oleh, tarif saya mahal loh ini. Ya alhamdulillah saya belajar dari teman saya, yaitu hipnosis dan hipnoterapi ya. Belajar itu, dan teman saya bilang katanya cepat sekali perkembangannya.
Karena apa? Orang yang pernah merasakan, ya, dengan dia belajar hipnoterapi, dia akan tahu, oh, yang dibutuhkan orang yang kena anxiety itu ini loh. Jadi bisa mengembangkan sendiri, dikembangkan sendiri. Saya kembangkan sendiri, begitu, ya. Semoga Anda paham dan jangan bosan melihat saya, karena saya akan terus memotivasi Anda, ya. Doakan saya semoga tetap sehat jasmani maupun jiwani. Ingat, badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Sebentar lagi, insya Allah, dengan izin Allah, kebahagiaan itu akan Anda dapat. Kalau Anda sudah mengelola pikiran Anda, kebahagiaan itu akan Anda dapat, ketenangan itu akan Anda dapat, dan akhirnya Anda menjadi seperti orang yang baru lahir, begitu. Jadi maksud saya begini loh, orang baru lahir, sensasi yang dulu Anda rasakan itu tanpa Anda sadari itu hilang sendiri, begitu, ya. Anda kalau butuh ke psikolog silahkan, ya, psikiater silahkan, hipnoterapi silahkan. Nah itu karena itu pengobatan jiwa, ya itu, ya. Selain Anda pengobatan jiwa itu mendekatkan diri sama Allah, yaitu dengan sering istighfar, zikir, dan meditasi. Istighfar aja terus, zikir aja terus, gitu. Bagi Anda yang non muslim, ya silahkan sesuai agama Anda masing-masing, gitu, ya. Jangan bosan-bosan melihat saya, tetap semangat, ya, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.